Nabila Bilqisya akan menceritakan tentang revolusi Jerman secara garis besar. Jerman mengalami 2 kali revolusi. Pertama, revolusi Maret atau March Revolution, yaitu rangkaian demonstrasi dan kerusuhan di beberapa negara bagian anggota Konfederasi Jerman, yang berlangsung mulai Maret 1848 hingga akhir musim panas 1849. Pengaruh revolusi ini menggema hingga ke negara-negara tetangga seperti Hungaria, Italia Utara, dan bagian Polandia. Peristiwa ini menandai dimulainya proses perlahan-lahan menuju terbentuknya negara Jerman dan Austria modern. Revolusi Maret merupakan imbas langsung dari gelombang revolusi di Italia pada bulan Januari 1848 yang menentang kekuasaan dinasti Habsburg dari Austria dan dinasti Bourbon dari Spanyol. Pada bulan Februari 1848, bangkit pula revolusi di Prancis yang berakibat turunnya Raja Louis Philippe dari Prancis. Semua revolusi ini mengusung tema sama, yaitu restorasi politik. Situasi status quo politik seusai Perang Napoleon berakibat pada represi oleh kaum monarkis dan borjuis terhadap kaum pekerja, petani, dan liberal. Demonstrasi dan kerusuhan pertama-tama terjadi di wilayah Kadipaten Agung Baden yang berbatasan dengan Prancis. Dalam beberapa pekan kemudian, meluas ke negara-negara anggota konfederasi lainnya. Mereka menuntut dijalankannya pemerintahan liberal dari Berlin sampai Wina, dan pelaksanaan pemilihan umum bagi parlemen nasional. Pemicu revolusi ini juga karena sensor oleh pemerintah yang sangat ketat, serta penerapan pajak yang tinggi di beberapa wilayah, sehingga warga merasa terbebani. Pada awalnya, revolusi ini mendapat tanggapan positif dengan dikendurkannya sensor dan pembebasan pajak terhadap petani. Sejak musim gugur 1848, usaha-usaha untuk mendorong pembentukan konstitusi bagi cita-cita Reich Jerman mulai melemah. Bahkan akhirnya cita-cita pembentukan negara Jerman bersatu, termasuk Austria, digagalkan oleh tentara Prusia dan Austria secara militer. Walaupun gagal secara keseluruhan, revolusi ini berhasil mengumpulkan dan mengkristalisasi sendi-sendi dasar bagi terbentuknya negara Jerman. Kedua, Revolusi November atau November Revolution adalah konflik yang terjadi pada akhir Perang Dunia I. Revolusi ini menghasilkan pergantian kekuasaan dari pemerintahan yang bersifat kekaisaran menjadi republik, dengan pendirian resmi Republik Weimar. Revolusi ini dimulai pada akhir Oktober 1918 dengan pemberontakan pelaut di Kiel. Dalam waktu 1 pekan, Dewan Pekerja dan tentara sudah berhasil mengambil alih kendali pemerintahan dan lembaga militer di sebagian besar Kekaisaran Jerman. Pada 9 November, Jerman dinyatakan sebagai republik. Menjelang akhir bulan, semua penguasa monarki termasuk Kaisar Wilhelm II dipaksa turun tahta. Pada 10 November, Dewan Deputi Rakyat dibentuk oleh anggota 2 partai sosialis utama Jerman, di bawah kepemimpinan de facto Friedrich Ebert dari Partai Sosial Demokrat Mayoritas atau MSPD yang moderat. Dewan ini bertindak sebagai pemerintahan sementara yang memegang kekuasaan kaisar, kanselir, dan legislatif. Sebagian besar perwira militer, administrasi, dan sistem peradilan lama tetap dipertahankan, karena Dewan membutuhkan keahlian mereka untuk menyelesaikan krisis saat itu, dan merasa bahwa menangani masalah-masalah tersebut lebih penting daripada mengganti banyak tokoh pemerintahan demi memastikan demokrasi baru ini kuat melawan para penentangnya. Dewan Deputi Rakyat segera mencabut beberapa pembatasan ketat dari kekaisaran, seperti kebebasan berekspresi dan berjanji untuk menerapkan hari kerja 8 jam, serta pemilu yang untuk pertama kalinya memberikan hak suara kepada perempuan. Mereka yang berada di sayap kiri revolusi juga ingin menasionalisasi industri-industri penting, mendemokratisasi militer,
dan membentuk Republik Dewan. Tetapi MSPD yang mengendalikan sebagian besar Dewan Pekerja dan tentara menahan gerakan besar menuju tujuan-tujuan tersebut. Perpecahan antara sosialis moderat dan radikal memuncak menjadi kekerasan pada akhir 1918. Dipicu oleh perselisihan terkait gaji pelaut yang menyebabkan 67 orang tewas. Pada 1 Januari 1919, kaum kiri Spartakus mendirikan Partai Komunis Jerman. Beberapa hari kemudian, protes yang terjadi akibat kekerasan di akhir Desember berubah menjadi demonstrasi besar-besaran di Berlin, yang dengan cepat memunculkan pemberontakan Spartakus, sebuah upaya untuk membentuk kediktatoran kaum proletar. Pemberontakan ini dihancurkan oleh pasukan pemerintah dan Freikorps dengan korban jiwa antara 150 hingga 200 orang. Setelah pemberontakan, pemimpin Spartakus, Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht dibunuh secara tidak sah oleh Freikorps. Hingga musim semi, masih ada upaya kekerasan untuk mendorong revolusi lebih jauh menuju pembentukan Republik Dewan, serta republik-republik Soviet lokal yang berumur pendek, terutama di Bavaria, Bremen, dan Wolfsburg. Semua itu juga dipadamkan dengan jumlah korban jiwa yang cukup besar. Tanggal akhir revolusi umumnya dianggap 11 Agustus 1919, hari ketika Konstitusi Weimar diadopsi. Namun, revolusi tersebut dalam banyak hal tetap dianggap belum selesai. Sejumlah besar penentangnya masih menduduki posisi-posisi kekuasaan, dan revolusi ini gagal menyelesaikan perpecahan di kalangan kiri antara sosialis moderat dan komunis. Akibatnya, Republik Weimar sejak awal sudah menghadapi banyak penentang, baik dari pihak kiri maupun dari pihak kanan. Perpecahan di kalangan kiri Jerman yang menjadi permanen selama revolusi ini membuat Adolf Hitler terkenal pada tahun 1933. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai revolusi Jerman. Terima kasih.